Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tribunbekasi.com, sahabat Warta Kota Network, dan juga sahabat Tribuners. Saya jurnalis tribunbekasi.com, Muhammad Azam. Ini lagi bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera nih. Kita akan ini ngobrol-ngobrol santai aja sih, sesinya ngobrol-ngobrol santai. Memang bahwa sahabat tribunbekasi.com, pemilihan kepala daerah 2024 atau pilkada 2024 atau pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bekasi 2024 ini memang beberapa bulan lagi ya, tepatnya di tanggal 27 November 2024. Dan salah satu yang ramai ini kan tentu lagi bahasanya otak-atik pasangan ini seperti apa gitu kan, mencari sosok, mencari koalisi maupun dan lain-lainnya. Dan kebetulan kita juga bersama Pak Muhammad Nuh sebagai bisa dikatakan senior nih di PKS Bekasi nih, yang mantan ketua dua kali ya, dua periode nih ketua PKS Bekasi. Nah, kita langsung aja nih Pak, mungkin berawal dari pilkada 2024 di Kabupaten Bekasi bakal seperti apa sih nanti nih? Atau udah kan terlihat sudah ada beberapa koalisi yang terbentuk, udah ada beberapa calon, walaupun antara malu-malu atau gimana ini kan, tokoh-tokoh atau calon-calon ini yang udah muncul di permukaan ini, pendapatnya seperti apa nih? Iya, kalau saya memandang bahwa setiap orang yang mencalonkan menjadi calon kepala daerah adalah orang yang ingin menyelesaikan problema masyarakat. Harus juga kuat bahwa orang tersebut adalah orang yang urusan pribadinya beres. Atau orang tersebut punya surplus potensi. Karena dia harus menyelesaikan problema masyarakat. 3 juta orang Bekasi hidup dalam keadaan bermasalah. Masalah tidak bisa menyekolahkan anaknya, anak yang pengangguran, infrastruktur yang belum bagus, ini hidup dengan masalah. Nah, hendaknya orang yang tampil ini adalah sosok yang hero. Ya, terus terang di mana-mana, termasuk saya, sedang tuh Superman, hero. Kenapa? Sosok inilah yang bisa menyelesaikan. Kira-kira yang akan mencalonkan siapapun, mau Dhani Ramdan, mau Marjuki, mau BN Holik, dan siapapun, Adek Kunang, Budi MM misalnya, adalah harus tampil sebagai sosok yang hero. Kayak apa sih? Nggak cengeng dong. Jarang kan kita temui Superman nangis, tapi dia harus datang kemanapun menyelamatkan masyarakat. Kira-kira begitu gampangnya. Jadi nanti siapapun, tim ses harus mulai nih mematut-matut calonnya, mendandani calonnya, supaya calonnya ini seperti Superman. Kapanpun dipanggil siap. Disuruh ceramah siap, menjelaskan visi misi siap. Ada orang yang sedang kesulitan siap menyelesaikan dalam waktu segera. Tidak mudah akhirnya. Nah, frame inilah yang hendaknya dimengerti oleh para calon. Sebab kalau calon tersebut adalah aji mumpung gue kaya, mumpung gue sedang berkuasa, atau mumpung sedang tenar, udah nyalon aja. Nanti khawatir tidak visi misinya, harapannya gak tercapai. Karena setiap hari dia akan ditelepon oleh masyarakat, oleh dinas, oleh siapapun, termasuk oleh kompetitor-kompetitor politik. Nah itu, jadi harus siap bupati ini ada sosok hero, seperti Superman dan man-man yang lain, ya gitu. Nah, berarti persoalan keluarganya beres, persoalan rumah tangga, dan dia tidak punya beban beban hukum ya, beban politik. Ya, misalnya cek aja di antara calon-calon ada siapa yang pernah terlibat memberdayakan masyarakat. Misalnya begitu ya. Kalau untuk sekarang ini kan yang sudah mendeklarasikan ada PDIP, P3 dan PBB ya, dengan ini Adek Kunang ya, Adek Suara Kunang. Terus juga di sisi lain Gerindra, DPP Gerindra sudah mengeluarkan rekomendasi ke BN Holik gitu kan. Untuk posisi PKS
sepengetahuan dan sependapat Bapak seperti apa nih posisi PKS di Pilkada 2024 dan mau kemana gitu? Ya, kalau sekarang sementara saya sedang bicara sebagai wakil ketua DPRD, nah, sebagai orang yang menggunakan APBD untuk mensukseskan Pilkada besok. Berarti semua partai akan terfasilitasi. Oleh karena itu manfaatkan penganggaran APBD untuk Pilkada besok menjadi semaksimal mungkin. Oleh karena itu tugas partai, termasuk PKS, hendaknya memunculkan orang-orang yang tangguh, orang-orang yang terpilih bisa menyelesaikan masyarakat. Tadi hero tadi. Ya. Nah, tadi ngomong PKS karena PKS partai saya juga, saya harus ikut alur itu. Ya, sekarang sedang Bapak daftar berarti coba. Oh, tunggu dulu. Kan sedang apa namanya? Sedang berkomunikasi dengan Adek Kunang. Ini saya pikir luar biasa. Saya anggap orang yang mencalonkan orang yang berani. Berani, siap menyelesaikan problem masyarakat dan mengabaikan problema dirinya. Setiap orang punya problem kan. Sekali lagi dia harus menjadi hero. Nah, kemudian memang calon yang muncul sekarang ada Adek Kunang dengan Budi MM, kemudian Pak BN Holik, orang yang sedang apa namanya mendapat penugasan, kemudian Pak Dhani Ramdan, kemudian Pak Marjuki. Ya, silahkan apa namanya berkomunikasi satu sama lain, karena diharapkan terjalinnya komunikasi mudah-mudahan akan bermanfaat, bisa menyelesaikan problema Kabupaten Bekasi. Dan masyarakat tugasnya adalah menguji. Termasuk partai juga menguji. Bukan hanya sedar dorong, nama ini bagus, banyak duit, bukan gitu. Uji. Kalau nggak layak uji, bekali. Ya, supaya ketika tampil di masyarakat, dia siap menyelesaikan problema masyarakat. Soal penganggurannya, CSR-nya, dan apapun. Demikian. Ya, kalau dari beberapa sosok itu tadi, siapa yang paling, menurut Bapak yang paling bisa menyelesaikan itu, problematika itu? Kan? Ya, yang menang nanti. Yang menang. Nanti menggiring pertanyaannya nih. Artinya yang menang, artinya gini, ya, yang bisa mengambil suara terbesar, berarti dia bisa menundukkan atau mendapat respon dari mayoritas. Kan begitu rasanya, ya. Bisa jadi orang tersebut nggak pinter-pinter banget, tapi seandainya pendekatannya bagus, boleh juga gitu. Ini kan termasuk masalah realitas lapangan, ya begitu. Dan saya yakin nama-nama yang tadi disebutkan oke semua, ya karena untuk muncul menjadi calon pilkada ini kan seleksi cukup ketat, bikin gemeter kalau nggak biasa, gitu kan? Gitu, gemeter kan ditanya berapa kesiapan apa namanya operasional dan sebagainya gitu kan? Nah, karena katanya untuk mencalonkan tersebut katanya jangan pakai dana dapur, harus pakai dana dingin. Siapa yang punya dana dingin ya? Dan ini juga kan semua keputusan bisa berubah di detik-detik terakhir karena DPP itu rekomendasi siapa, mengusung siapa, koalisi siapa ya karena ya itu memang ya semuanya punya porsi, DPP punya porsi, DPW Jawa Barat punya porsi, termasuk porsi tadi komunikasi partai elit di tingkat atas seringkali suka mempengaruhi kebijakan ke bawah atau bisa jadi atas juga agak memaksakan. Karena pertimbangan tim DPP biasanya lebih luas, lebih tajam, lebih bermanfaat secara karena berpikirnya bisa jadi bukan hanya Bekasi tapi Jawa Barat misalnya. Demikian. Ini disebut-sebut juga nama Bapak disebut juga nih yang masuk dalam putaran apa Pilkada 2024 itu. Siapa nih tanggapannya dari apa namanya mekanisme internal sedang berjalan. Mudah-mudahan lahir orang yang paling pas. Pengertian yang pas belum tentu paling pinter sih. Belum tentu paling apa? Paling ganteng, tapi pas. Ya, paling cocok. Ya, siapa yang paling cocok? Ya. Kadang-kadang ada yang namanya dalam bahasa apa namanya? Sawadul a'zam. Siapa yang terpilih oleh masyarakat banyak? Ya, jadi dimanapun di berbagai daerah seringkali yang terpilih biasanya orang yang latar belakangnya orang Jawa. Entah Bekasi lain lagi. Bekasi ini ada tiga unsur ada orang Jawanya, ada orang Sundanya, ada orang Betawinya. Kalau saya kan dari Betawi. Nah, lakulihal saya sebagai kader partai diletakkan di posisi apapun siap. Ya, karena untuk membangun
negara atau negeri sebesar Bekasi ini tidak cukup satu orang, tapi butuh kesatuan, ya. Misalnya Bilal bin Rabah cukup menjadi muazin, itu luar biasa. Ya. Orang tepat di mana, orang yang posisi terbaik adalah dia berpahala paling banyak di mana. Ya, kalau misalnya gini, saya berpahala paling banyak, belum tuh jadi bupati pahala saya paling banyak. Nah gitu ya. Ada orang yang cukup jadi muazin paling banyak pahalanya, ada orang yang cukup menjadi supir paling banyak pahalanya, ada orang yang mengelola LSM cukup pahalanya paling banyak. Nah ini terserah nanti yang paling baik. Demikian. Pak, ini jadi pertanyaan terakhir nih Pak, khususnya di Pilkada 2024 ini yang setelah pemilu 2024 ini kan berjalan aman, lancar, dan ada pesan atau harapan kepada masyarakat pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bekasi ini seperti apa? Ya, yang pertama untuk kalangan elit, kenali tokohnya, kenali paslonnya dengan sebaik-baiknya, lihat track recordnya, kan sekarang gampang. Yeah. Lihat dari medsos, lihat dari Facebook, atau utus orang-orang tertentu untuk memantau langsung bagaimana track recordnya. Ya. Kemudian untuk masyarakat umum, masyarakat yang punya keterbatasan sarana, tanya kepada ulamanya, kepada ustadznya, siapa sih yang layak dipilih? Karena nggak bisa dihindari. Untuk mengenal tokohnya butuh orang lain yang lebih kenal. Ya, oleh karena itu lagi-lagi ini juga menjadi tantangan buat para paslon. Hendaknya dia menyiapkan teknologi yang bisa merambah sebagian besar masyarakat Kabupaten Bekasi. Hak pilih besok katanya 2,2 juta. Nah, siapa yang punya teknologi yang bisa mengambil masuk ke mereka, biasa jadi itu barang. Termasuk nanti pendekatannya apa, ya, brandingnya apa yang disukai. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, sahabat tribunbekasi.com, itu tadi bincang-bincang kita mengenai Pilkada 2024 bersama dengan Pak Muhammad Nuh, anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.